Sadis, hanya karena usik nama kadrun, Puyono diajar abis-abisan oleh Habibur Rahman dan Andre Rosiade. Aduh, kasihan dong. Patut diakui satu-satunya kader Gerindra yang berani menentang arus adalah Arief Puyono. Bagaimana tidak, si Arief ini kerap melontarkan pernyataan yang bertentangan dengan sikap Partai Gerindra. Seperti ia pernah mengusir Partai Demokrat dari Koalisi Indonesia Adil dan Makmur lantaran SBY menurutnya bersikap seperti undur-undur. Kemudian ia juga pernah menyebut AHY sebagai anak boncel yang gak berpengalaman dalam politik. Oleh karena itu ia menolak putra sulung SBY itu menjadi cawapres Prabowo. Selain itu Puyono juga pernah mengajak para pendukung Prabowo untuk tidak bayar pajak lantaran tidak mengakui kemenangan pasangan Jokowi Ma'ruf. Bahkan karena begitu seringnya mengeluarkan pernyataan kontroversi sampai-sampai ia pernah diusir oleh Fadlizon dari Partai Gerindra. Kala itu Fadlizon mengatakan jika Puyono keluar dari Partai Gerindra tidak akan menimbulkan masalah meskipun ia memiliki banyak pendukung dari kalangan buruh. Justru jika Puyono cabut dari Gerindra akan mengurangi beban partai berlambang Garuda itu, demikian kata Fadlizon. Dan terbaru pernyataan kontroversial Puyono lainnya adalah ia mengatakan isu PKI bangkit di Indonesia diembuskan oleh kaum kadrun. Ia menduga isu PKI memang sengaja diciptakan untuk mengkacaukan suasana alias tidak ingin Indonesia damai serta ingin mendiskreditkan pemerintah yang sah. Politisi yang mengaku sebagai ketua Forum Serikat Pekerja BUMN padahal bukan karyawan BUMN itu mengatakan berani menjamin bahwa PKI tidak ada lagi di negara ini. Yang pasti itu adalah kadrun. Yang kedua mungkin orang-orang yang tidak menginginkan adanya perdamaian Indonesia, yang selama ini ingin mengaco dan selalu ingin mendiskreditkan pemerintah yang sah dan konstitusional dengan isu-isu PKI. Kebangkitan PKI tidak ada. Siapa itu PKI? Sangat dijamin tidak ada. Nanti gerakan buruh lebih kencang disebut PKI. Kacau kan? Gak ada itu PKI, demikian kata Puyono. Doi pun menuding isu PKI itu gencar dimainkan baru sekarang, yakni di masa pemerintahan Jokowi. Saat SBY dan Megawati jadi presiden dulu, isu PKI tidak pernah menjadi perbincangan. Jadi jelas tujuannya yakni untuk mendiskreditkan pemerintah yang sah. Gak ada, itu cuma isu-isu bohong saja. Isu-isu sebenarnya hanya untuk mendelegitimasi Kang Mas Jokowi yang selalu dituduh apapun dia seakan-akan ada hubungannya sama PKI. Seperti itu. Kan aneh, munculnya itu kan cuma di eranya Pak Jokowi saja. Dulu di era SBY kan tidak ada, di era Mega juga tidak ada. Ya kan, ini aneh. Demikian kata Puyono. Tak pelak pernyataan Puyono ini menjadi benar dan mendapatkan dukungan dari dunia netizen. Mungkin dia baru habis ngopi jadi waras, coba kalau habis nyabu kayak yang ketangkep basah di hotel bareng selingkuhannya, pasti masih hoax otaknya. Demikian kata Cecep Husu Herman. Dan politikus favorit ini mah baik nyerang atau membela Pak Jokowi selalu lucu, demikian kata pemilik akun Karung 3. Lah sudah insaf si Arief ini, semoga insaf permanen, kata pemilik akun Detanfik. Lantas siapakah kadrun yang disebut dengan Arief Puyono? Di antaranya yang sudah terlihat secara jelas adalah ayah Naen Tengku Zulkarnain dan Ustadz Tengku Zulkarnain dan Haikal Hasan ya. Karena kedua ulama digoreng dadakan pemuja Orba inilah yang beberapa waktu lalu memproduksi isu PKI melalui cuitan Twitter mereka. Hanya saja bukannya mendapatkan dukungan dari sesama kader Gerindra terkait pernyataan beraninya, Puyono malah diajar habis oleh politikus yang pernah tersesat di Semanggi Habibur Rahman dan anggota DPR yang pernah menjebak Andre Rosiade. Habibur Rahman langsung menyebut bahwa pernyataan Puyono itu tidak mewakili sikap partai dan menurutnya Puyono juga sudah lama tidak diperkenankan untuk mengatasnamakan Gerindra. Jelaslah meskipun doi tidak diperkenankan untuk mengatasnamakan partai, tetap saja ada korelasinya dengan Gerindra. Karena secara Puyono itu kan waketum Gerindra, kecuali kalau dia kader PKS kan beda cerita. Koprak juga ini kader Gerindra. Tidak hanya itu, Habibur Rahman juga menyebut Majelis Dewan Kehormatan Partai akan memanggil Puyono terkait pernyataannya soal isu yang dihembuskan oleh kadrun. Andre Rosiade lebih parah lagi, dia sudah seperti ketum partai saja padahal bukan ya, yakni merekomendasikan agar Puyono dipecat dari Gerindra. Seandainya saudara Arief Puyono tidak mau menghadiri pemanggilan, saya usulkan agar diberikan sanksi pemecatan, kata Andre. Prabowo saja sih pemilik partai dan orang yang paling berkuasa di Gerindra belum bersikap situ bukan sudah buka wacana pemecatan. Lucu namanya. Nanti kalau Puyono dibela oleh Gerindra, satu ujung-ujungnya malu sendiri. Lantas apa tujuan Andre yang juga pernah bikin malu Gerindra dengan menggerebek PSK? Bisa jadi ngincer jabatan waketum yang kini dijabat oleh Puyono.
Begitupun dengan Habibur Rahman. Dan juga ada orang yang gusar terhadap disampaikan oleh orang lain, bisa jadi dialah pelakunya. Jadi tidak menutup kemungkinan Habibur Rahman dan Andrew Rashidi adalah kadrun yang sesungguhnya. Artikel ini dikutip dari siwo.com dan ditulis oleh Ferry Padli. Terima kasih. Orangnya santun dan rendah hati, setulus hati membangun negeri. Dengan berani dia berantas korupsi, yang koruptor jadi gigit jari. Ada yang nyinyir tak pakai data, bikin lagu yang isinya fitnah. Tapi dia kerja dan terus bekerja demi kemajuan negeri ini. Dan kini rakyat siap berdiri, dukung pemimpin yang berprestasi. Karena semua telah menikmati di bawah pimpinan Bapak Jokowi. Dan kini rakyat siap berdiri, dukung pemimpin yang berprestasi. Karena semua telah menikmati di bawah pimpinan Bapak Jokowi. Orangnya santun dan rendah hati, setulus hati membangun negeri. Dengan berani dia berantas korupsi, yang koruptor